Selamat siang, Dokter Rian. Selamat siang, teman-teman semua. Saya Amelia, mohon izin untuk mempresentasikan modul psikoterapi psikodinamika dengan tujuan dan rencana terapi psikoterapi dinamik. Untuk pendahuluannya, psikoterapi dinamik berakar pada teori psikoanalisis. Dikembangkan dari teori psikoanalisis Sigmund Freud, menekankan pentingnya pengalaman masa kecil dan konflik tidak sadar. Berfokus pada konflik tidak sadar dan hubungan objek, yaitu mengeksplorasi konflik psikologis yang tidak disadari, menekankan pentingnya hubungan dengan orang lain atau objek, bertujuan meningkatkan kesadaran diri pasien. Kemudian tujuan umum psikoterapi dinamik yaitu meningkatkan kesadaran diri pasien, membantu pasien mengenali pikiran, perasaan, dan motivasi yang tidak disadari, mengeksplorasi pengalaman masa lalu yang mempengaruhi perilaku saat ini, meningkatkan pemahaman pasien tentang pola hubungan interpersonal. Kemudian tujuan umum yang kedua yaitu memahami pola pikir, perasaan, dan perilaku yang maladaptif, mengidentifikasi pola-pola maladaptif yang berulang dalam kehidupan pasien, membantu pasien mengenali akar penyebab dari pola tersebut, meningkatkan wawasan pasien tentang dampak pola tersebut terhadap diri dan orang lain. Kemudian mengembangkan mekanisme coping yang lebih adaptif, yaitu membantu pasien menemukan cara-cara baru dalam mengatasi masalah, meningkatkan fleksibilitas respon pasien terhadap situasi yang menantang, mendorong pengembangan keterampilan mengelola emosi yang lebih sehat. Kemudian tujuan spesifik dari psikoterapi dinamik ini mengeksplorasi pengalaman masa lalu yang mempengaruhi saat ini, yaitu dengan menggali kenangan dan pengalaman masa kecil yang signifikan, mengidentifikasi pola-pola hubungan masa lalu yang berulang di masa sekarang, memahami dampak pengalaman traumatis masa lalu terhadap fungsi psikologi saat ini. Kemudian memahami konflik tidak sadar, yaitu mengungkap motivasi, keinginan, dan ketakutan yang tidak disadari, mengeksplorasi fantasi dan mimpi untuk memahami makna yang tersembunyi. Kemudian meningkatkan fungsi ego, yaitu memperkuat kemampuan mengatasi stres dan kecemasan, mengembangkan kontrol impuls yang lebih baik, meningkatkan kemampuan menoleransi, frustasi, dan menunda kepuasan. Tujuan spesifik berikutnya yaitu mengintegrasikan aspek-aspek kepribadian yang terpecah, menyatukan bagian-bagian diri yang terpisah, membantu pasien mengembangkan identitas diri yang lebih koheren. Kemudian untuk tujuan berikutnya itu memperbaiki hubungan interpersonal, mengidentifikasi dan mengubah pola hubungan yang maladaptif, meningkatkan kemampuan menjalin keintiman yang sehat, mengembangkan keterampilan komunikasi dan resolusi konflik. Kemudian meningkatkan kemampuan mentalisasi, yaitu meningkatkan kesadaran akan keadaan mental diri sendiri dan orang lain, mengembangkan kemampuan merefleksikan pikiran dan perasaan, kemudian meningkatkan empati dan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain. Kemudian untuk rencana terapi tahap awal yaitu membangun aliansi terapeutik dengan menciptakan hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dengan pasien, menunjukkan empati dan penerimaan tanpa syarat, kemudian menetapkan batas-batas dan aturan dasar terapi. Rencana berikutnya yaitu asesmen dan formulasi kasus, mengumpulkan informasi riwayat pasien secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah utama dan gejala-gejala yang dialami pasien, merumuskan hipotesis tentang penyebab dan faktor yang mempertahankan masalah. Kemudian penetapan tujuan bersama pasien, yaitu mendiskusikan harapan dan keinginan pasien dari terapi, menyepakati tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai, dan menjelaskan proses terapi dan membangun ekspektasi yang realistis. Kemudian rencana terapi tahap tengah yaitu eksplorasi pengalaman masa lalu dengan menggali kenangan peristiwa penting dari masa kecil dan remaja, mengidentifikasi pola-pola hubungan dan perilaku yang terbentuk sejak dini, dan memahami dampak pengalaman masa lalu terhadap masalah saat ini. Kemudian rencana terapi berikutnya yaitu analisis transferensi dan resistensi, yaitu mengamati reaksi pasien terhadap terapis yang mencerminkan pola hubungan masa lalu. Kemudian rencana terapi tahap tengah berikutnya, interpretasi konflik tak sadar, yaitu membantu pasien mengenali konflik-konflik psikologis yang tidak disadari, menghubungkan konflik tak sadar dengan gejala dan perilaku yang tampak. Kemudian konfrontasi pola maladaptif, di sini mengidentifikasi pola pikir, perasaan, dan perilaku yang tidak adaptif, menunjukkan dampak negatif dari pola tersebut pada kehidupan pasien.
Kemudian rencana terapi tahap tengah berikutnya itu meningkatkan insight. Di sini membantu pasien memahami akar penyebab masalahnya secara lebih mendalam, mengembangkan kesadaran diri pasien tentang pikiran, perasaan, dan motivasinya, mendorong refleksi diri dan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri. Kemudian rencana berikutnya itu mengembangkan mekanisme coping yang baru, mengajarkan keterampilan mengatasi masalah yang lebih efektif, membantu pasien menemukan cara-cara baru dalam menghadapi situasi yang sulit. Kemudian mendukung pasien dalam mempraktekkan strategi coping yang lebih adaptif. Rencana terapi tahap akhir yaitu konsolidasi perubahan, mereview dan memperkuat perubahan positif yang telah dicapai, membantu pasien mengintegrasikan wawasan baru ke dalam kehidupan sehari-hari, mendorong pasien untuk mempertahankan perilaku adaptif yang baru dipelajari. Kemudian rencana berikutnya yaitu antisipasi masalah di masa depan dengan mengidentifikasi potensi tantangan atau situasi sulit yang mungkin dihadapi dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kemungkinan kambuh atau krisis dan merencanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan masalah di masa depan. Kemudian rencana terapi tahap akhir berikutnya itu terminasi, mempersiapkan pasien secara emosional untuk mengakhiri terapi, mendiskusikan perasaan terkait berakhirnya hubungan terapeutik, merencanakan sesi follow up atau rujukan jika diperlukan. Teknik utama dalam psikoterapi dinamik ini yaitu free association, dengan pasien didorong untuk mengatakan apapun yang muncul dalam pikirannya, bertujuan mengungkapkan isi pikiran dan perasaan yang tidak disadari oleh pasien, membantu pasien mengatasi resistensi, dan teknik berikutnya yaitu interpretasi. Terapis memberikan penjelasan tentang makna dari asosiasi atau perilaku pasien, menghubungkan material yang tidak disadari dengan gejala atau masalah pasien. Ini bertujuan untuk meningkatkan insight dan kesadaran diri pasien. Teknik utama berikutnya yaitu analisis referensi, yaitu mengeksplorasi perasaan dan reaksi pasien terhadap terapis, melihat bagaimana pola hubungan masa lalu diulang dalam hubungan terapeutik. Ini membantu pasien memahami dan mengubah pola relasi yang maladaptif. Teknik utama yang berikutnya yaitu analisis mimpi, yaitu mengeksplorasi makna simbolik dari mimpi pasien, melihat mimpi sebagai ekspresi dari keinginan dan konflik yang tidak disadari. Kemudian teknik berikutnya yaitu konfrontasi, yaitu menunjukkan pada pasien tentang perilaku atau pola yang tidak disadari, membantu pasien melihat aspek diri yang dihindari, dilakukan dengan cara yang empatik. Dan teknik berikutnya, klarifikasi, itu membantu pasien menjelaskan dan memahami pikiran dan perasaannya, mendorong elaborasi lebih lanjut dari material yang disampaikan. Ini untuk meningkatkan pemahaman pasien tentang dirinya sendiri. Kemudian fokus pada hubungan terapeutik, yaitu aliansi terapeutik sebagai agen perubahan, membangun hubungan kolaboratif antara terapis dan pasien, menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam proses terapi, memanfaatkan kekuatan hubungan untuk mendorong perubahan terapeutik. Kemudian analisis transferensi dan counter transference mengeksplorasi perasaan dan reaksi pasien terhadap terapis, kemudian mengenali dan memahami reaksi emosional terapis terhadap pasien, itu adanya counter transference. Peran terapis di sini yaitu netral namun tetap empatik. Itu menjaga sikap objektif dalam menanggapi pasien, menunjukkan pemahaman dan penerimaan terhadap pengalaman pasien dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kemudian memfasilitasi insight, membantu pasien mengenali pola pikir dan perilaku yang tidak disadari, mendorong refleksi diri dan eksplorasi pengalaman di masa lalu. Kemudian menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masalah yang dihadapi saat ini. Kemudian peran terapis berikutnya itu memberikan interpretasi, itu menawarkan penjelasan tentang makna di balik perilaku atau perasaan pasien, mengungkapkan konflik tak sadar yang mungkin mempengaruhi masalah pasien, dan membantu pasien memahami motivasi yang mendasari tindakan mereka. Untuk durasi terapi di sini ada durasi jangka pendek dan durasi jangka panjang. Untuk jangka pendek, di sini berlangsung sekitar 12 hingga 20 sesi, biasanya untuk masalah-masalah yang lebih berfokus dan dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Untuk durasi jangka panjang berlangsung selama 1 sampai 2 tahun atau lebih untuk masalah-masalah yang lebih kompleks atau kronis, memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap pola-pola pikiran dan perilaku.
Untuk terapi jangka pendek, biasanya frekuensinya 1 sampai 2 kali per minggu, memungkinkan proses terapi yang lebih intensif, sesuai untuk masalah-masalah yang lebih terfokus atau yang akut. Untuk terapi jangka panjang, frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu, memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam dan cocok untuk masalah-masalah yang kompleks atau kronis. Untuk indikasinya, yaitu beberapa kasus depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Untuk kontraindikasinya, yaitu adanya psikosis akut seperti halusinasi atau delusi, kemudian adanya risiko bunuh diri yang tinggi, dan adanya ketergantungan zat berat. Kemudian diperlukan evaluasi kemajuan terapi, yaitu dengan penilaian berkala pencapaian tujuan, yaitu untuk meninjau tujuan terapi yang telah ditetapkan di awal, mengukur kemajuan terhadap tujuan-tujuan yang spesifik, menyesuaikan tujuan jika diperlukan berdasarkan perkembangan dari terapi. Kemudian feedback dari pasien, ini meminta pendapat pasien tentang proses terapi yang sudah dijalani dan mengevaluasi persepsi pasien terhadap perubahan yang dialami serta mendiskusikan area-area yang masih perlu ditingkatkan. Kemudian diperlukan juga pengukuran outcome standar, yaitu menggunakan alat ukur psikometri yang tervalidasi, melakukan pengukuran pre-treatment dan post-treatment, membandingkan skor dengan norma populasi atau kriteria klinis. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu motivasi pasien, yaitu keinginan untuk berubah dan terlibat dalam proses terapi dan kesediaan pasien itu sendiri untuk mengeksplorasi masalah secara mendalam dan adanya komitmen untuk menghadiri sesi secara teratur. Faktor berikutnya kualitas aliansi terapeutik, yaitu hubungan yang positif dan kolaboratif antara pasien dan terapis, adanya rasa percaya dan aman dalam proses terapi, dan adanya kesepakatan tentang tujuan dan metode dari terapi. Kemudian faktor berikutnya yaitu keterampilan dari terapis itu sendiri, yaitu penguasaan teknik-teknik psikoterapi dinamik dan kemampuan untuk berempati dan memahami pasien. Kemudian ada beberapa tantangan dalam terapi, yaitu resistensi, adanya penolakan pasien untuk terlibat penuh dalam proses terapi. Kemudian adanya acting out, yaitu perilaku impulsif atau destruktif di luar sesi terapi. Kemudian adanya stagnasi, yaitu kurangnya kemajuan yang berarti dalam terapi setelah periode waktu tertentu. Kemudian modifikasi untuk populasi khusus, yaitu pada anak dan remaja, ini menggunakan teknik bermain dan menggambar untuk memfasilitasi ekspresi diri, melibatkan orang tua atau pengasuh dalam proses terapi, dan menyesuaikan bahasa dan konsep dengan tingkat perkembangan kognitif. Kemudian populasi lansia di sini mempertimbangkan masalah kesehatan fisik dan kognitif yang mungkin muncul, fokus pada review kehidupan dan pencapaian yang bermakna. Kemudian untuk populasi pasien dengan komorbiditas medis, di sini diperlukan kolaborasi antara tim medis untuk keperawatan yang terpadu. Dan di sini mempertimbangkan dampak kondisi medis terhadap fungsi psikologis dan tetap menyesuaikan teknik terapi untuk mengakomodasi keterbatasan fisik. Untuk kesimpulannya, psikoterapi dinamik berfokus pada insight dan perubahan intrapsikis, yaitu bertujuan meningkatkan kesadaran diri pasien tentang konflik tak sadar, membantu pasien memahami pola pikir, perasaan, dan perilaku yang maladaptif, mendorong perubahan struktur kepribadian yang lebih adaptif, dan ini membutuhkan kerjasama yang aktif antara pasien dan terapis. Aliansi terapeutik yang kuat antara pasien dan terapis ini sangat penting. Pasien didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses eksplorasi diri. Terapis berperan sebagai fasilitator perubahan, bukan hanya pemberi solusi, dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan individual. Pendekatan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan unik pasien. Durasi dan frekuensi terapi dapat bervariasi tergantung kondisi pasien. Teknik-teknik spesifik dapat dipilih berdasarkan permasalahan pasien. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon bimbingannya, Dr. Rian. Sekian presentasi dari saya. Matur nuwun, mohon bimbingan dan arahannya.